Oke, sudah saya record ya. Jadi, contohnya apa yang kategorik? Yang paling sederhana adalah kita berbicara perilaku merokok, ya. Perilaku merokok itu jelas bukan kontinu, ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin menganalisis apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan, yang membuat ya seseorang itu merokok atau tidak merokok, ya. Nah, kalau kalian mau menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang itu merokok atau enggak, jelas nggak bisa pakai model linear. Karena model linear itu khusus untuk variabel kontinu, ya. Nah, contohnya apa kalau sebagai variabel kontinu? Bedanya kalau masih berbicara mengenai merokok, ya. Kalau model linear bisa, misalkan variabel y-nya itu adalah jumlah batang rokok yang dihisap setiap harinya, ya. Nah, kalau jumlah batang rokok yang dihisap setiap harinya, itu jelas bisa ya kita pandang sebagai kontinu karena dia berupa bilangan, ya. Walaupun prakteknya jumlah batang rokok yang dihisap itu sebenarnya secara statistik bukan kontinu ya, itu masuknya ke diskrit, ya. Kalau jumlah batang yang dihisap itu memang secara definisi variabelnya sendiri sebenarnya kurang cocok ya, kita modelkan sebagai variabel kontinu walaupun boleh saja ya, walaupun boleh saja kadang, ada beberapa, peneliti ya yang menggunakan, walaupun datanya berupa counting ya, berupa tadi ya contohnya misalkan banyaknya batang rokok yang dihisap, ya bisa saja dimodelkan secara dengan menggunakan variabel kontinu atau model linear. Tapi lebih tepatnya lagi, kalau banyaknya jumlah batang, itu kan bukan bilangan real, tapi dia diskrit atau dia berupa bilangan bulat, ya. Kan nggak ada ya jumlah batang yang dirokok misalkan 1,3, ya, nggak mungkin berupa bilangan pecahan, ya. Itu nanti jatuhnya masuk juga ke kategorik, ya. Jadi kategorik itu bukan saja yang tadi saya sebutkan tidak hanya respon dikotomi itu tadi yang saya contohkan ya, misalkan merokok atau tidak merokok, atau misalkan perilaku membeli, ya, membeli atau tidak membeli, itu masuknya kategorik atau kita sebut dikotomi. Dikotomi ini artinya cuma ada 2 jenis kategori saja, ya. Nah, di kategorikal termasuk juga diskrit ya. Diskrit itu contohnya tadi, jumlah batang rokok yang dihisap, itu masuknya ke diskrit, karena dia berupa bilangan, bulat ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi bukan berupa bilangan real, jadi bukan bilangan pecahan, ya. Jadi nanti fokus kita ya pada prinsipnya kita perluas ya, model linear yang sudah kalian pelajari di analisis regresi linear, ya, itu nanti kita perluas sekarang kalau si variabel y-nya itu bukan lagi kontinu, tapi dia berupa kategorik, ya. Tentu penanganannya, metodenya itu berbeda, tidak akan sama dengan yang sudah kalian pelajari di model linear. Tetapi secara konsep tidak jauh berbeda, ya. Nanti hanya kita perluas aja metodenya, ya. Jadi secara garis besar nanti topiknya yang akan kita bahas ya, tabel kontingensi, ya nanti kita pelajari apa itu tabel kontingensi, nanti ada uji dependen, kemudian ada ukuran hubungan. Sama ya, kayak waktu kalian di statistika elementer atau di model linear juga kan pernah belajar hubungan antara 2 variabel. Ya, masih ingat hubungan antara 2 variabel, indeksnya disebut apa? Alat ukurnya? Masih ingat namanya apa? Kalau kalian waktu dulu mengukur hubungan antara 2 variabel, nama metodenya apa? Nama indeksnya apa? Masih ingat nggak? Regresi linear bukan, Bu? Bukan. Sebelum ke sana, masih yang lebih rendah dari regresi linear. Korelasi ya, atau korelasi Pearson. Ya, dulu kan pernah belajar ya, korelasi Pearson. Nah, korelasi Pearson itu juga sama. Itu adalah ukuran hubungan yang didesain hanya kalau kedua variabelnya itu adalah variabel kontinu. Ya. Jadi sama seperti regresi linear ya. Regresi linear fokusnya hanya untuk variabel y-nya dependennya kontinu, begitu juga yang sudah kalian pelajari
Kalau variabelnya adalah kontinu, ketika kalian ingin mengukur hubungan antara dua variabel kontinu dan sifatnya linier, itu kita sebut kita bisa menggunakan korelasi Pearson, ya. Nah, sekarang karena data kita bukan kontinu tapi datanya kategorik, jelas kita nggak bisa pakai Pearson lagi, ya. Nanti kita akan pelajari apa indeksnya ya. Apa nanti ukuran yang kita gunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel yang sifatnya kategorik ya. Nah, nanti setelah itu ya, topik utamanya nanti kita masuk ke analisis regresi logistik. Ya, kalau dulu belajar analisis regresi linear itu kontinu. Nah, kalau logistik ini didesain kalau si variabel Y-nya itu berupa variabel dikotomi ya. Kalau dia hanya terdiri dari dua jenis kategori. Ya, contohnya jenis kelamin. Kan cuma ada dua ya, laki-laki, perempuan. Atau tadi ya, perilaku membeli. Ya membeli atau tidak membeli ya. Nanti di sini kita masuknya ke analisis regresi logistik ya. Oke, nanti selain kita pelajari secara teori, ya kita juga nanti praktek ya. Prakteknya nanti kita pakai software. Di sini saya pakai R ya, pakai R Studio. Saya kira mungkin sudah pernah ya menggunakan R Studio ya. Jadi saya tidak perlu lagi memberikan apa istilahnya pengenalan lagi ya, karena saya kira mungkin sudah kenal dengan RStudio. Nanti saya kira juga akan terlalu sulit ya. Nanti akan saya berikan skrip atau kodenya. Nanti bisa kalian ikuti saja ya. Bagaimana cara menganalisis ya, terutama untuk data kategorik dengan menggunakan bantuan software R ya. Oke, itu kurang lebih ya gambaran mengenai materi yang akan kita bahas satu semester ke depan. Kemudian dari buku referensinya sendiri, nanti acuan saya pakai bukunya Agresti ya. Buku Agresti ini lumayan lama juga ya, tahun 2007. Judulnya An Introduction to Categorical Data Analysis. Ya, edisi kedua. Saya kira kayaknya ada edisi terbaru ya, cuman yang ada tersedia dalam bentuk PDF ini yang saya punya edisi kedua ya. Saya kira nggak masalah walaupun ada edisi terbaru ya, karena biasanya edisi terbaru itu kan mungkin hanya sedikit revisi ketika biasanya umumnya itu kalau ada kesalahan penulisan ya dan lain sebagainya. Jadi saya kira pakai edisi yang kedua ini juga nggak masalah ya, kita pakai. Nah, untuk PDF-nya sendiri ini sudah saya siapkan ya. Saya sudah siapkan di GCR ya. Nanti saya kasih link Google Classroom-nya. Bukunya sendiri nanti bisa kalian ambil ya, bisa kalian download di GCR yang nanti saya berikan linknya ya. Kemudian Agresti ini juga ada panduannya ya, panduan atau ilustrasi studi kasus atau contoh-contoh soal yang ada di buku Agresti, kemudian solusinya itu dia berikan solusinya dalam bentuk R ya. Jadi yang kedua ini kalau kalian tertarik untuk mempelajari latihan soal ya, dia juga menyediakan solusinya contoh-contohnya aplikasinya dengan menggunakan R ya. Tapi tetap acuan utama di sini saya pakai yang nomor 1 ya. Jadi yang nomor 2 ini tambahan aja ya. Oke, ini materinya secara garis besar ini ada 8 topik utama ya. 8 topik utama nanti yang akan kita pelajari. Diawali nanti kita saya berikan sedikit pengantar ya, data kategorik hari ini. Kemudian ya nanti inilah ya materi-materinya mengenai data kategorik, beda proporsi, kontingensi dan lain sebagainya ya. Dan terutama ini nanti kita pelajari GLM atau Generalized Linear Model ya. Jadi dulu kalian belajar model linear atau linear model ya. Nah sekarang model linearnya kita generalisir atau kita generalize. Jadi kita perluas, kita sebut modelnya sekarang GLM ya, di mana variabel respon Y-nya itu bisa berupa sembarang distribusi ya. Kalau dulu model linear itu hanya untuk normal, sekarang kita perluas ya. Jadi GLM ini cakupannya lebih luas karena si variabel Y-nya itu bisa berupa variabel apapun dari distribusi apapun ya, kita sebut GLM.
Nah, model GLM itu sendiri kan cukup banyak ya, kita nggak mungkin bahas satu persatu ya. Nah, di sini kita spesifikkan nanti dari GLM, salah satu metode yang kita bahas itu adalah model regresi logistik. Ya, seperti halnya regresi linear kan ada regresi sederhana, ada juga berganda. Ya ini konsepnya sama, cuman sekarang kita sebut logistik sederhana. Masih ingat dulu model linear sederhana itu apa? Model regresi linear sederhana. Apa sih artinya model regresi linear sederhana? Hmm? Sudah lupa? Apa itu model regresi? Saya nggak bicara logistik ya. Mengingat kembali pengetahuan model linearnya. Hmm? Sederhana itu artinya apa? Lupa. Hmm? Sederhana itu kalau kan kalian sudah belajar ada variabel Y, ada variabel X ya. Masih ingat, X itu disebut variabel apa? Bebas. Variabel bebas ya, atau Iya. variabel independen kan ya. Iya. Nah, sederhana itu kalau variabel bebasnya itu cuma satu. Ya enggak? Sederhana itu kita berbicara model regresi sederhana kalau variabel bebasnya satu. Tapi kalau variabel bebasnya lebih dari satu, baru kita sebut berganda. Ya. Tapi berganda ini bukan berarti dua ya. Ganda itu kan kalau dalam bahasa Indonesia kan dua. Tapi bukan berarti bebasnya dua ya. Tapi ada lebih dari satu. Ya, ini kan terjemahannya dari multiple ya. Multiple linear regression ya. Jadi multiple-nya itu diterjemahkan jadi berganda. Ya. Jadi istilah sederhana berganda ini berkaitan dengan banyaknya variabel bebas yang kita libatkan di dalam persamaan model regresi. Ya. Jadi sama nanti ketika kita berbicara logistik, sederhana itu artinya kalau cuman ada satu variabel bebas. Berganda itu kalau variabel variabel X ya. Variabel X-nya itu lebih dari satu ya. Jadi itu ya gambaran materinya. Kemudian karena kita satu semester masih online ya, jadi kita masih pakai Zoom ya setiap minggu. Untuk linknya kan sudah saya berikan ya, jadi disimpan atau bisa lihat di, tadi kan saya sudah minta tolong PJ kelas ya, untuk taruh di deskripsi grup ya. Jadi itu memudahkan kalian untuk apa, membuka linknya ya, ya siapa tahu chatnya kehapus atau bagaimana ya, jadi nanti nggak usah capek-capek cari atau nanya siapa, tapi kan ada di deskripsi grup ya. Jadi linknya sama, jadi tidak perlu saya berikan setiap minggunya ya. Jadi tidak perlu saya reminder linknya karena linknya itu sama seperti yang sudah ada di deskripsi grup ya. Kemudian materi juga seperti biasa saya akan selalu rekam ya. Jadi nanti direkam ya tujuannya kalau ada yang berhalangan hadir, ya entah karena sakit atau izin ya. Jadi nanti bisa dibuka videonya supaya nggak ketinggalan ya. Tapi walaupun ada video ya jangan dijadikan alasan untuk tidak masuk kelas ya. Tetap ya diutamakan hadir ya. Karena saya yakin bukan baca apa melihat video itu pasti jenuh ya. Ya kalian kalau duduk di kelas aja mungkin juga jenuh ya atau mungkin ngantuk ya apalagi cuman lihat video ya. Jadi kalau bisa sebisa mungkin ya tetap hadir di kelas ya. Kecuali ada keperluan yang memang tidak bisa ini ya ditunda lagi ya. Oke, nanti saya buatkan videonya juga, nanti akan saya upload di Google Classroom. Ya, termasuk slide-nya juga ya. Jadi slide sama slide yang saya berikan pada setiap minggunya, termasuk video nanti akan saya upload ya. Kalau saya kelupaan ya tolong diingatkan ya, mungkin saya lupa untuk apa, mengupload baik file video ataupun materinya ya silakan ya diingatkan. Ya. Oke, nah Google Classroom-nya sendiri nih sudah ada ya. Bisa, oke saya copy ya. Boleh di sekalian
di join ya. Saya kirim nih linknya di kolom chat ya. Atau bisa pakai kodenya nih. Kodenya bisa diketik atau bisa pakai link yang tadi ya. Oke, silakan join. Di situ sudah saya sediakan PDF ya. PDF untuk buku referensi, bukunya Agresti, sama silabus yang ini, yang saya bahas hari ini ya. Oke, sama satu lagi PJ-nya, saya lupa siapa tadi PJ-nya? PJ-nya siapa? Tadi yang hubungi saya, Bu. Oh, Arifia ya? Ya, Bu. Panggilannya apa? Arifia apa Utami? Arifia? Kami boleh, Bu. Utami ya. Oke, nanti Utami, selain itu nanti saya akan upload juga di Google Classroom, itu belum ada ya. Untuk kontrak kuliah ya. Jadi seperti biasa nanti kalau di awal kuliah, saya minta untuk diisi ya. Kontrak kuliah itu cuma mengisi nama, NIM, sama tanda tangan ya. Tanda tangannya bisa pakai tanda tangan digital ya. Jadi saya minta bantuan PJ-nya, Utami, untuk koordinir ya, dengan teman-teman yang mengambil mata kuliah ini ya. Sebentar. Oke, jadi ini oke, jadi ini ya kontrak perkuliahannya. Nanti saya minta Utami ya PJ kelasnya untuk analisis. Nanti untuk diisi ya. Jadi nanti nama Utami nanti boleh tulis di sini ketua kelas, prodinya matematika. Kemudian nanti tanda tangan di sini ya, ketua kelas Utami. Kemudian nah ini ya, nanti minta tolong dibantu ya, Utami diminta tolong bisa caranya ya silakan ya. Mau bisa pakai Google Drive ya, bisa Utami simpan di Google Drive, kemudian minta teman-temannya untuk mengisi ini ya. Nanti ini akan saya upload di GCR ya, nanti bisa diambil di GCR, kemudian kalau sudah terisi semua, teman-temannya sudah mengisi dan menandatangani kontrak kuliah, nanti tolong di-upload kembali ya di GCR. Atau kalau nggak bisa di-upload di GCR, ya boleh dikirim ke email saya. Ya. Baik, Bu. Ya, terima kasih Utami. Oke ya, ini oke ya, itu GCR-nya. Nah, GCR-nya ini nanti ya sebagai wadah tadi ya, kalau saya memberikan materi, kemudian kalau ada tugas atau kuis, ini semuanya nanti ada di GCR ya. Oke, nah dari penilaian, ya. Nah, di sini biasa ya, kita bagi 3 ya. Formatif, di sini saya ambil proporsinya 40%, termasuk kuis, PR, keaktifan, dan termasuk proyek akhir ya. Ini totalnya 40%. Kemudian sisanya 60% kita bagi 2 ya, 30% UTS dan UAS. Ya, jadi ujiannya 2 kali ya. Nah, untuk proyek akhirnya apa? Di sini saya sudah berikan detail ya. Bukan detail, gambaran singkat aja ya. Proyek akhirnya ini mau ngapain? Jadi nanti proyek akhirnya ini ada tugas kelompok ya. Tugas kelompok sebentar. Kalian itu ada berapa ya? Mahasiswanya itu kalau di AIS itu ada 19 ya. 19 3. Ya udah nggak apa-apa ya, 3 ya. Jadi satu kelompok 3 orang. Kalau ada yang karena ganjil itu ya, jadi boleh nanti satu kelompok 4 orang ya. Jadi satu kelompok 4 orang, sisanya nanti bertiga. Ya. Jadi proyek ini dikerjakan secara berkelompok, nanti kalian sendiri yang atur ya, silakan cari pasangannya, teman kelompoknya masing-masing ya, nanti dibuatkan. Kemudian
apa yang mau dilakukan di proyek akhir ini adalah nanti kalian akan diminta ya tentunya akan menganalisis data kategorik ya. Jadi idenya nanti pertama kalian coba cari dataset ya. Banyak kan ya. Nah, salah satunya mungkin kalian bisa coba Kaggle. Kaggle itu juga cukup banyak ya memberikan contoh-contoh dataset terutama dataset di mana variabel responnya atau variabel dependennya atau variabel Y-nya ya, dia berupa variabel binari. Binari itu sama kayak dikotomi ya. Istilahnya sama, dikotomi, binari itu maksudnya adalah variabel dengan dua kategori ya. Nanti kalian cari responnya itu adalah respon dikotomi dan minimal variabel X-nya itu ada 8 ya. Nanti kalian cari ya. Nah, ini ketentuannya. Nah, nanti di akhir minggu setelah UTS ya, nanti kalian buat proposal ya. Proposalnya itu nggak usah banyak-banyak lah, 1 lembar aja. Saya cuma pengen tahu, nanti di situ kalian tuliskan datasetnya apa yang kalian pakai, kemudian tujuan penelitiannya mau ngapain. Ya, tujuan penelitiannya mau ngapain, ya, jadi nanti di proposalnya itu kalian tuliskan dalam 1 lembar yang isinya nanti datasetnya apa, kemudian kenapa kalian pilih dataset itu, kenapa tujuannya kenapa kalian pilih dataset yang kalian gunakan, kemudian tujuan penelitiannya itu apa. Ya, secara umum sih pasti tujuannya itu kalian ingin melihat ya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi variabel respon. Ya, sama seperti di regresi linear ya. Regresi linear itu kan tujuannya itu kan menganalisis hubungan kausalitas, ya, bagaimana pengaruh si X terhadap si Y, ya. Nah, dari sisi tujuan, untuk proyek akhir ini juga sama, seperti di model linear. Jadi kalian ingin melihat ya, meneliti bagaimana pengaruh si X terhadap si Y. Ya, cuman yang membedakan dengan yang dulu adalah variabel Y-nya, itu kan sekarang dia berupa variabel kategorik. Ya. Jadi nanti kalian buat proposalnya, nanti ini dikumpulkan ya, seminggu setelah UTS ya. Untuk tanggalnya nanti akan saya beritahukan, karena kalau UTS biasanya saya tidak tepat minggu ke-8 ya, nanti kita lihatlah, tergantung materinya sampai mana, di minggu keberapa ya nanti kita jadwalkan untuk UTS. Yang pasti jadwal proposalnya ini bisa kalian kerjakan setelah seminggu ya, seminggu setelah UTS ya. Karena bikin proposal kan cuma selembar aja ya, selembar 1 lembar aja ya. Nah, kalau proposalnya sudah disetujui, ini juga salah satu untuk menghindari tidak ada kelompok yang menggunakan dataset yang sama ya. Jadi siapa yang paling cepat masukkan proposal yaitu yang disetujui lebih dulu ya. Jadi ya bisa jadi kalian ada kelompok yang datasetnya sama, ya yang mengajukan lebih dulu itu nanti yang jadi prioritas untuk disetujui lebih dulu ya. Jadi proposal ini untuk menghindari kalian tidak menggunakan dataset yang sama ya. Nah, kalau proposalnya sudah disetujui ya nanti kalian bisa mulai ya menganalisis ya. Karena materi logistik sendiri itu biasanya kan baru saya sampaikan setelah UTS ya. Jadi ya nanti sambil kalian dapatkan teorinya ya mungkin nanti bisa sekalian dikerjakan ya. Analisis untuk proyek akhirnya ya. Nah, nanti proposal yang sudah disetujui kalian analisis, kemudian nanti bikin laporan ya. Laporannya nanti saya minta dibuat seperti layaknya kalian membuat paper ya. Jadi nanti ada abstrak, ada latar belakang, metode, hasil, kesimpulan, referensi, boleh juga dicantumkan appendix kalau ada ya. Nah, kalau laporannya nanti dikumpulkan 1 minggu sebelum UAS, ya. Ini juga sama nanti akan saya berikan tanggal pastinya, ya. Kemudian nanti dilaporkan, ini saya juga minta kalian cantumkan ya kontribusi masing-masing anggota kelompok dalam mengerjakan proyek akhir ya. Jadi kalau kontribusinya sama 3 orang, ya berarti kontribusinya 33,3%. Ya. Ya kalau 4 orang sama-sama mengerjakan ya berarti 25% ya. Jadi ini juga jadi pertimbangan nilai akhir kalian ya.
Jadi jangan sampai kalian nggak ada kontribusinya sama sekali. Kalau nggak ada kontribusi ya nanti nggak akan saya nilai juga ya, jadi nggak ada nilainya ya. Jadi ini supaya memastikan juga ya di tim kalian, di kelompok kalian itu sama-sama mengerjakan ya proyek akhirnya. Jadi bukan hanya satu orang saja ya. Oke, saya kira itu ya gambaran umum ya mengenai mata kuliah ini ya, data kategorik sampai proyek akhir ya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ibu nanti kalau di grupnya dibikin list list kelompok nggak apa-apa kan ya Bu? Gimana maksudnya? Kan ini kelompoknya boleh pilih sendiri ya Bu. Iya, Nanti dibikin list di grup nggak apa-apa ya Bu? di list di grup ya? Oh, nanti di ini aja ya. Ya boleh deh di grup atau enggak di ini ya. Jadi boleh di grup aja ya, nanti di list di grup silakan. Ya Bu, makasih Bu. Nanti sama nomornya sekalian ya. Ya mungkin PJ-nya bisa koordinir ya. Nanti bisa dikasih nomor ya. Kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa ya, dan lain sebagainya ya. Baik Bu. Oke, ini saya kirimkan daftar absen ya. Dicek namanya ada nggak di daftar hadir ya. Karena daftar hadir ini kan nama-nama mahasiswanya saya ambil dari AIS ya. Jadi kalau namanya nggak ada, ya berarti nggak ini ya, nggak terdaftar di AIS. Jadi nanti nggak bisa di-input nilainya ya. Jadi kalau nggak ada namanya, boleh di ini ya, apa, dikabari ya, saya dikabari ya, namanya kalau nggak ada ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Iya, untuk formatif ya, kalau PR, kalau misalkan kuis ya, kalau kuis biasanya saya selalu menggunakan Quizizz ya, mungkin sudah familiar dengan Quizizz ya. Nanti beberapa kali ya, saya entahlah apakah 2 minggu sekali atau seminggu sekali ya, yang pasti setiap kuis yang saya berikan itu saya gunakan aplikasi Quizizz ya. Dan juga di sini belum saya masukkan ya, tidak ada keterlambatan ya, baik PR maupun kuis ya. Ini kan kalau kuis sama PR selalu saya kasih waktu yang cukup ya, seminggu. Jadi kalau misalkan saya kasih kuis hari ini, ya berarti deadline terakhir itu minggu depan di hari yang sama, tapi sebelum jam kelas. Jadi minggu depan sebelum jam 1 ya. Jadi tolong bisa komitmen ya dengan pengumpulan baik kuis maupun PR ya. Jadi kalau ada keterlambatan itu tidak akan saya nilai ya. Jadi di sini sudah saya kasih saya kasih warning ya. Jadi tidak ada keterlambatan untuk kuis maupun PR ya. Jadi kalau ada keterlambatan itu tidak akan saya nilai ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sudah jelas? Oke, kalau nggak ada, kita masuk aja materi ya. Tidak banyak sih, saya cuma memberikan sedikit pengantar aja ya. Kemudian sama sedikit mereview aja sih konsep ya istilah-istilah ya yang nantinya memang berkaitan dengan si data kategorik itu sendiri ya. Oke, kita sedikit masuk materi ya, pengantar aja ya. Oke ya, jadi kita masuk materi pertama, di sini kita review sedikit aja ya.
Nah, di sini sebelum kita masuk mempelajari mengenai apa itu data kategori, kita review ya. Di statistika kan kita mengenal ada istilah variabel ya. Kan kalian sudah tahu variabel itu atau puba acak ya, variabel acak. Itu kan memang secara definisi apa matematikanya ya, itu kalian yang kalian pernah pelajari itu adalah pemetaan ya. Pemetaan dari ruang sampel ke bilangan real ya. Nah, memang kalau saya lihat definisinya cukup abstrak ya, karena harus berbicara pemetaan dan lain sebagainya. Tapi kalau dari definisi yang sederhana ya, variabel kalau untuk orang non matematik atau non statistik ya, paling mudah memahami variabel itu bisa kita definisikan sebagai segala sesuatu yang bervariasi dari satu kasus ke kasus yang lainnya. Jadi di sini saya definisikan ya, variabel ini adalah definisi mudahnya ya. Walaupun tadi definisi resminya atau formalnya kita berbicara pemetaan ya, tapi di sini saya kasih definisi yang paling sederhana. Ini adalah segala sesuatu yang bervariasi. Bervariasi dari satu kasus ke kasus lainnya ya. Nah, kenapa disebut bervariasi? Sebenarnya variasi ini diambil dari kata variabel. Variabel itu kan dari bahasa Inggris ya. Ini diambil dari istilah vary. V-A-R-Y. Vary itu apa? Vary itu kan bervariasi ya. Jadi variabel itu paling sederhananya kita definisikan sebagai segala sesuatu yang bervariasi dari satu kasus ke kasus lainnya. Apa sih contoh yang bervariasi? Atau apa contoh variabel? Ya banyak ya. Contohnya apa? Misalkan usia. Usia mahasiswa UIN itu kan variabel karena dia bervariasi. Mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya kan usianya beda-beda. Ya. Atau contohnya jenis kelamin mahasiswa. Itu juga bervariasi. Itu juga variabel karena jenis kelamin kan bervariasi dari satu mahasiswa ke mahasiswa lainnya. Ya. Nah, lawan dari variabel ini apa? Ada yang tahu lawannya apa? Lawan dari kata bervariasi apa? Lawan bervariasi apa? Hmm? Tunggal, Bu. Tunggal. Konstan ya. Lebih tepatnya konstan. Ya, konstan itu kan nggak bervariasi, dia sama. Ya. Jadi lawan dari variabel itu adalah konstan. Nah, dari sisi sudut pandang statistik ya, dari sudut pandang statistik ya, kalau kita menganalisis data atau menganalisis atau penelitian yang layak diteliti atau dianalisis datanya itu adalah data atau kita sebut adalah variabel ya. Jadi yang layak diteliti atau dianalisis datanya itu adalah variabel, bukan konstan ya. Jadi sebagai contoh, misalkan kita mau mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana dan mengapa sesuatu itu bervariasi, itu adalah selalu menjadi pokok bahasan dari statistik. Ya, contohnya apa? Misalkan variabel itu kita berbicara prestasi, prestasi mahasiswa. Prestasi mahasiswa itu kan variabel, karena prestasi mahasiswa itu kan bervariasi. Ya, ya nanti bisa kita lihat aja setelah analisis data kategorik ini selesai, kita bisa lihat kan ya prestasi mahasiswa bagaimana? Apakah ada yang dapat A, ada yang dapat B, ada yang dapat C, atau D, atau ada yang dapat E? Ya, tapi semoga semuanya A ya. Jadi di sini pasti ya, pasti akan selalu ada variasi. Ya, jadi prestasi atau nilai ujian juga itu merupakan variabel. Nah, dari sudut pandang statistik, itu yang layak diteliti itu adalah segala sesuatu yang bervariasi.
Karena biasanya kita ingin meneliti apa sih yang menyebabkan suatu hal itu bervariasi. Kenapa prestasi mahasiswa itu kok bervariasi? Ya, itu kan biasanya salah satu bentuk pertanyaan penelitian. Apa sih yang menyebabkan prestasi mahasiswa itu bervariasi? Apa yang menyebabkan motivasi mahasiswa itu bervariasi? Ya, jadi pokok pembahasannya itu selalu yang kita analisis itu adalah variabel. Ya, karena kita ingin salah satunya ingin tahu ya apa yang menyebabkan prestasi itu bervariasi. Entah karena motivasinya bisa rendah atau tinggi, itu kan bisa mempengaruhi prestasi, ya. Atau misalkan karena jam belajarnya sedikit atau jam belajarnya banyak, itu juga bisa mempengaruhi prestasi mahasiswa, ya. Nah, kalau konstan itu jelas nggak menarik ya kalau kita teliti. Contohnya apa yang konstan? Jumlah kaki manusia itu jelas konstan. Semua kaki kan manusia 2, ya. Perlu diteliti nggak kenapa jumlah kaki manusia 2? Ya jelas nggak perlu ya. Atau jumlah mata manusia 2. Apakah perlu diteliti? Ya jelas enggak ya. Jadi yang kita teliti itu jelas adalah variabel, sesuatu yang bervariasi. Kenapa suatu itu bisa bervariasi? Pasti ada faktor-faktor yang menjelaskannya, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ya. Nah, dari sini kita bisa kelompokkan ya, variabel di statistik itu secara umum bisa kita bagi 2. Ya. Ada variabel kontinum atau data kontinum atau kontinu ya. Ada variabel kategorik atau data kategorik. Ya. Nah, variabel kontinu sama kategorik itu bedanya apa? Kalau kontinu, ini adalah variabel yang bervariasi berdasarkan besarannya. Atau besarannya ini kita sebut magnitude ya. Bahasa Inggrisnya kita sebut magnitude. Ya. Contohnya apa? Ya paling gampang, besaran itu artinya nilainya itu ada pada urutannya ya, ada peringkatnya. Atau paling gampang ini kita sebut bilangan real. Ya. Jadi variabel kontinum ini adalah variabel yang bervariasi atau berbeda-beda berdasarkan besarannya. Jadi dia berupa bilangan, berupa angka. Ya. Nah, sedangkan variabel kategorik ini adalah variabel di mana si datanya itu bervariasi atau berbeda-beda itu karena jenisnya atau kategorinya. Ya, jadi ini yang membedakan antara variabel kontinum dengan variabel kategorik. Ya. Nah, dari sisi pengambilan datanya ini juga berbeda ya. Kalau variabel kontinum itu datanya kita ambil dengan cara mengukur atau pengukuran atau kita sebut measurement ya. Contohnya apa? Kalau kita mau contohnya kita punya variabel atau datanya itu adalah berat badan atau tinggi badan ya. Tinggi badan ini jelas merupakan variabel kontinum ya. Tinggi badan ya. Ini contohnya ya. Ini jelas tinggi badan itu kan hasilnya berupa bilangan real. Ya, ada angkanya ya. Dan cara mengambilnya dengan cara apa? Ya dengan cara mengukur. Ada skala ukurannya. Biasanya kita sebut meteran kan ya. Meterannya kita gunakan untuk mengukur berapa tinggi badannya ya. Nah, hasilnya itu selalu berupa bilangan real. Jadi hasil pengambilan data untuk variabel kontinum dia selalu berupa bilangan real. Contohnya tinggi badannya misalkan 160,8 cm. Jadi bilangan real itu adalah bilangan yang termasuk bilangan pecahan ya, bilangan desimal. Ya. Ini jadi ini ya hasil data pengambilan data variabel kontinum berupa bilangan real. Bisa berupa bilangan negatif nggak untuk variabel kontinum? Bisa negatif nggak? Definisi bilangan real apa? Bilangan real itu bilangan apa ya? Bilangan asli. Bilangan bulat. Negatif bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Jadi Ya. bilangan real ini adalah semua bilangan ya. Jadi definisinya
Ini adalah semua bilangan dari minus tahingga sampai tahingga. Ya. Contohnya apa yang negatif? Kalau kita berbicara suhu, temperatur ya. Suhu itu termasuk variabel kontinum. Misalkan kita mengukur suhu di suatu kota ya, tapi kalau di Indonesia jelas nggak mungkin negatif ya. Kalau di luar negeri yang ada musim dinginnya ya jelas suhunya kan bisa mencapai minus ya di bawah 0 derajat Celcius ya. Oke, nah kalau variabel kategorik, jelas pengambilan datanya nggak mungkin dengan cara diukur, tapi pengambilan datanya dengan cara menghitung atau counting. Contohnya apa? Misalkan kita berbicara jenis kelamin ya. Jenis kelamin itu kan adalah data yang bervariasi berdasarkan jenisnya atau kategorinya. Ya. Nah, contohnya misalkan saya punya di sini ada mahasiswa yang mengambil analisis data kategorik. Ya kan ada yang jenis kelaminnya laki-laki, ada yang perempuan, ya. Nah, cara pengambilan datanya bagaimana? Ya kita hitung, ada berapa yang laki-laki, ada berapa yang perempuan, ya. Jadi kalau untuk kategorik, pengambilan datanya dengan cara kita hitung ya. Kita hitung masing-masing kategori, masing-masing jenis itu ada berapa, ya. Ada berapa kasusnya, ya. Jadi dengan menghitung. Nah, hasil pengumpulan datanya sendiri jelas nggak mungkin bilangan real, ya. Karena kalau untuk menghitung, ya, nggak mungkin, pertama nggak mungkin negatif, ya kan nggak mungkin. Total mahasiswa laki-laki yang mengambil analisis data kategorik ada -7, ya nggak mungkin ya. Jadi negatif jelas nggak mungkin. Kemudian dia juga nggak mungkin bilangan real karena hasilnya nggak mungkin bilangan pecahan, nggak mungkin desimal. Kalian hitung mahasiswa perempuan ada 2,3, ya kan nggak masuk akal ya kalau berupa bilangan desimal ya. Jadi selalu bilangan bulat positif ya, di mana bulat positif itu berarti nilainya dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Ya. Jadi ini ya, bisa dipahami ya, ada dua jenis variabel secara umum ya, kontinu sama kategorik ya. Oke, sekarang pertanyaan saya, kode pos. Menurut kalian kode pos itu masuk ke mana? Kontinu atau kategorik? Kategorik, Bu. Kategorik ya. Walaupun kode pos itu berupa angka, ya, kan kode pos itu angka ya, misalkan 4 sekian-sekian atau 5 sekian-sekian ya. Tapi angkanya itu kan nggak miliki makna. Bukan berarti kode pos yang 4 sekian-sekian, atau misalkan ada yang 5 sekian-sekian-sekian ya, bukan berarti yang kode posnya ini lebih tinggi daripada kode pos yang 4 sekian-sekian ya. Ini kan cuman sebatas simbol, ya, sebatas label, simbol. Jadi tidak ada maknanya, tidak ada besarannya, ya. Jadi nggak bisa kita katakan yang kode posnya depannya 5 lebih tinggi daripada kode pos yang depannya 4. Jadi kalau kode pos ini jelas masuk ke kategorik, ya. Oke, nah tadi seperti yang sudah, sebentar ya, harusnya ini dulu ya. Apa ini dulu? Oke, nah tadi seperti yang sudah sedikit saya singgung ya, waktu kita bahas deskripsi singkat mengenai apa yang kita pelajari, ini masih berkaitan dengan metode regresi linear ya. Di mana metode atau model regresi linear ini kan biasanya kita gunakan untuk menganalisis data di mana variabel y-nya atau variabel y-nya ini ada beberapa istilah ya. Ini beberapa istilah, ada yang menyebutnya variabel respon atau variabel dependent atau variabel tak bebas, atau biasanya notasinya kita sebut y ya. Di mana regresi linear ini ya, regresi linear ini kita fokuskan di mana variabel y-nya itu berupa variabel kontinu ya. Contohnya apa? Misalkan variabel y-nya suhu, tekanan darah, tinggi badan, kecepatan mobil, gaji, ini kan semuanya termasuk variabel kontinum ya. Nah, khusus untuk analisis data kategorik yang akan kita pelajari di mata kuliah ini metodenya kita khususkan ya, di mana kita berbicara variabel responnya itu bersifat kategorik. Ya, jadi yang sebelumnya y-nya itu kontinum, sekarang kita ganti.
Ya, kita fokuskan di mana variabel Y-nya, ya si variabel respon ya. Respon itu kan variabel Y. Dia merupakan variabel kategorik atau kualitatif, ya. Contohnya apa? Ya misalkan jenis kelamin, ya. Ya contohnya apa kalau jenis kelamin? Misalkan kita berbicara bayi yang baru lahir ya. Misalkan faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi misalkan ibu hamil itu anaknya nanti laki-laki atau perempuan. Itu juga kan bisa diteliti ya. Entah bisa dari pola makannya ya atau dari misalkan histori keluarganya ya. Itu juga bisa kita teliti ya, di mana nanti berarti variabel Y-nya itu adalah jenis kelamin bayi, ya laki-laki atau perempuan. Kemudian contoh lainnya, misalkan kita berbicara filosofi politik, ya. Filosofi politik ini bisa kita kategorikan, misalkan ada yang liberal, atau yang moderate, atau yang konservatif ya. Nah ini juga kalau dia si filosofi politiknya kita teliti ya, kita pandang sebagai variabel respon, berarti nanti di sini kita meneliti ya, faktor-faktor apa saja sih yang menentukan filosofi politik seseorang. Ya, nanti bisa dilihat apa kira-kira faktor X-nya. Ya, begitu juga misalkan kalau kita berbicara di quality control ya. Quality control ini kan ketika kita suatu perusahaan ya memproduksi suatu barang, ya pasti ada barang yang cacat atau tidak cacat. Ya, ya ini juga nanti bisa kita teliti. Nanti dia berperan sebagai variabel Y. Kemudian kita cari nih, ya faktor-faktor X-nya apa saja yang menyebabkan misalkan barangnya itu cacat atau tidak cacat, ya. Atau juga ketika kita berbicara stadium penyakit. Stadium penyakit ini juga termasuk kategorik ya. Misalkan penyakit kanker, ya. Kan ini ada tingkatan stadiumnya, stadium 1, 2, 3 dan 4 ya. Ini juga bisa kita teliti juga ya, di mana variabel responnya adalah stadium penyakit, ya nanti kita cari kita kira-kira faktor apa ya yang berperan yang sekiranya itu dapat mempengaruhi si stadium penyakit seseorang. Ya. Nah, ini kan kita bahas dari sisi variabel Y-nya, ya. Nah, bagaimana dari variabel X-nya? Kan kalian masih ingat ya, metode regresi linear itu kan idenya adalah kita mempelajari ya hubungan kausalitas. Kausalitas ini adalah hubungan sebab akibat ya. Hubungan sebab akibat ya. Jadi ada pengaruh satu faktor terhadap faktor lainnya ya. Di mana di dalam metode regresi itu kan hubungan sebab akibatnya kita gambarkan di mana variabel X-nya atau variabel independennya itu kita gambarkan mempengaruhi variabel Y ya. Jadi kita punya variabel X ini mempengaruhi variabel tak bebasnya, variabel Y. Nah, karena variabel X-nya cuma satu, ya ini kita sebut apa? Metode atau model regresi sederhana ya, karena X-nya cuma satu. Ya. Nah, sekarang kalau X-nya ada banyak, ya bisa lebih dari satu, katakanlah ada sebanyak P. Ya. Di sini kita teorikan X1, X2, sampai dengan XP itu mempengaruhi variabel Y. Ya. Jadi kita teorikan ada banyak faktor yang mempengaruhi Y, X1, X2, sampai dengan XP, inilah yang kita sebut dengan model regresi berganda. Ya, tadi sempat saya singgung ya, waktu kita bahas silabus ya. Jadi sederhana ini kaitannya kalau X-nya cuma satu. Kalau X-nya banyak, berarti kita sebut berganda. Nah, di sini yang saya sampaikan di slide, kita kan baru berbicara dari sisi Y-nya. Ya. Kalau regresi linear, tadi Y-nya itu continue. Ya. Kalau kategorik, ya nanti yang kita bahas adalah kalau Y-nya berupa variabel kategorik. Ya. Nah, dari sisi X-nya sendiri, kalian masih ingat nggak? Dulu waktu belajar regresi linear, X-nya bagaimana? Harus continue semua, atau bisa kedua-duanya, continue dan kategorik? Continue, Bu.
Continue. Iya. Ada pendapat lain? Dulu sama siapa model linearnya? Bu Leni. Oh, sama Bu Nurmalini ya. Oke. Iya. Sebenarnya kalau dari pemodelan regresi linear ya, metode statistik itu sebenarnya diciptakan itu hanya memandang umumnya ya, hanya memandang dari si variabel respon ya. Jadi responnya kontinu, makanya diciptakan ada regresi linear. Nah, nanti kalau Y-nya misalkan kategorik, terutama tadi kita misalkan binari ya, dikotomi, nanti kita belajar regresi logistik. Nah, dari segi variabel X-nya, ini nggak masalah. X-nya boleh kontinu, boleh kategorik. Ya. Jadi X-nya itu tidak harus kontinu. Ya, bisa sembarang. Boleh kontinu, boleh kategorik, itu nggak masalah. Ya. Jadi kalau di metode regresi linear, yang penting Y-nya adalah kontinu. Ya. X-nya bisa sembarang. Boleh kontinu ataupun kategorik. Ya. Nah, begitu juga nanti ketika kita belajar GLM, Generalized Linear Model, atau nanti spesifiknya kita hanya berbicara logistik ya. Logistik ini kita fokusnya hanya di Y. Y-nya itu harus dikotomi, harus berupa variabel binari. Tapi X1, X2, XP-nya silakan ya, bebas, mau apapun ya, boleh kontinu, boleh kategorik ya. Nah, di sini makanya saya kasih catatan ya. Pada kasus keduanya, baik metode regresi linear maupun nanti yang kita pelajari di data kategorik, ya, variabel X-nya ini bisa bebas, ya, boleh kontinu ataupun kategorik. Ya. Jadi yang membedakan itu hanya peranan di dalam variabel responnya saja. Ya. Responnya kalau linear, regresi linear itu kontinu, tapi kalau nanti kita belajar logistik, itu responnya harus berupa kategorik atau berupa variabel binari ya. Sedangkan variabel independennya itu bisa sembarang ya. Boleh kontinu saja, boleh kategorik saja atau campuran keduanya. Itu nggak masalah. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Jelas ya? Oke, nah nanti yang menjadi fokus pembahasan kita ya, kita nanti berbicara kategorik itu selalu berbicara tentang si responnya, ya, respon variabel atau variabel Y-nya, ya. Jadi tadi kembali lagi X-nya itu nggak masalah ya, bisa berupa variabel apapun ya. Nah sekarang dari sisi variabel kategorik, ini juga sedikit mereview kembali ya. Variabel kategorik itu kalau kita lihat dari skala pengukurannya, ini kan kalian juga mungkin sudah pernah mengenal istilah nominal sama ordinal, ya. Jadi variabel kategorik itu sendiri bisa kita kelompokkan menjadi dua ya. Ada variabel kategorik dengan skala nominal, di mana nominal itu adalah kategori-kategorinya itu nggak ada peringkatnya, jadi nggak ada urutannya. Contohnya apa? Misalkan transportasi ya. Transportasi ini kan kategorinya adalah ada mobil, bis, motor, atau sepeda. Ini jelas kita nggak bedakan, tidak ada peringkat ya. Mana yang lebih tinggi ini jelas nggak ada peringkatnya. Atau jenis musik, ini juga jelas nominal ya, karena kita nggak bisa bilang pop itu lebih tinggi dari rock, atau misalkan jazz lebih tinggi dari pop, itu kan nggak ada. Ya. Jadi jenis musik ini termasuk ke nominal. Ya. Nah, sedangkan variabel kategorik, kalau kategorinya ada peringkat, ini kita sebut ordinal. Ya. Di mana ini dari istilah bahasa Inggris juga kan ya, dari istilah order. Ya, di mana order itu kan artinya ada peringkat. Order itu kan urutan ya, peringkat. Nah, makanya kategori-kategori dengan peringkat ini kita sebut ordinal. Ya, contohnya apa? Kondisi pasien ya. Misalkan kategorinya dari sangat baik, dari buruk sampai sangat baik. Atau contoh lainnya misalkan tadi ya, stadium penyakit, stadium kanker. Ini jelas masuknya ordinal. Ya kan ada stadium 1, 2, 3, dan 4 ya. Semakin tinggi stadiumnya ya berarti tingkat penyakitnya juga semakin parah ya. Atau misalkan pendidikan, ini juga ordinal karena ada tingkatannya dari pendidikan paling bawah SD sampai paling tinggi di universitas ya.
Atau contoh lain misalkan jabatan. Ini juga masuk ke ordinal ya. Ordinal, contoh jabatan kan dari level misalkan junior, senior, manajer, senior manager, dan seterusnya ya. Itu kan masuknya ke ini ya, masuknya ke ordinal ya, skala pengukuran ordinal ya. Oke. Nah, di sini mungkin dari sisi istilah lagi ya. Tadi kan saya sempat menyebutkan binari atau dikotomi ya. Jadi kasus spesial dari variabel kategorik ini tidak ada di sini ya. Kasus spesial variabel kategorik ya, di mana hanya terdiri spesial variabel kategorik di mana hanya ada dua jenis saja ya, hanya ada dua jenis atau kategori. Ini kita sebut, tadi yang saya sebutkan adalah kita sebut variabel binari. Atau ada juga yang menyebutnya variabel dikotomus ya, atau variabel dikotomus atau dikotomi ya. Dari istilah bahasa Inggrisnya dikotomus ya, atau kita sebut aja dikotomi. Ya. Jadi kalau kategorinya hanya ada dua, itu kita sebut binari atau dikotomi ya. Tapi kalau variabelnya lebih dari dua, ini nanti kita sebut politomi ya. Ada istilahnya juga ya. Ini kalau dua, kalau lebih besar dari dua jenis, ini kita sebut variabel politomus ya, politomus atau politomi ya. Nah, di sini nanti di mata kuliah ini kita fokusnya hanya di sini ya. Nanti kebanyakan kita fokusnya hanya ada di, terutama nanti ketika berbicara regresi logistik ya, kita hanya berbicara untuk ini, untuk dua jenis atau kategori saja. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Itu aja ya, saya kira reviewnya ya. Sedikit mengingatkan, kemudian mereview kembali apa itu variabel kategorik ya. Jadi fokus kita di data kategorik ini kita berbicara khusus untuk si responnya ya. Variabel respon itu berupa variabel kategorik ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tadi absen sudah saya kasih ya? Sudah ya? Sudah ya? Oke, sekarang jam berapa? Oke, saya kira itu aja ya. Tidak terlalu banyak materi yang saya berikan hari ini ya. Hanya sedikit mengingatkan kembali ya sama definisi kategorik itu apa. Nanti minggu depan kita masuk lagi ya. Salah satu distribusi ya. Ini juga sama sih sebenarnya review juga ya. Kalian kan sudah belajar binomial ya. Ini adalah salah satu distribusi di mana kalau variabel kategoriknya kan hanya ada dua ya. Biasanya kalau di binomial kita sebut kejadiannya itu gagal atau sukses. Ini kan juga sama. Ini adalah variabel binari ya. Nanti kita bahas lah minggu depan ya. Oke, sampai sini silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita tutup ya. Nanti ya. Aku mau tanya, berarti politomi sama nominal itu mirip nggak sih, Bu? Apa beda? Kalau politomi sebenarnya kalau untuk yang penting dia ada ini ya, kategorinya itu lebih dari dua ya, entah itu nominal ataupun ordinal
ya. Cuma nanti ya, makanya di sini untuk skala ukuran nominal sama ordinal, itu juga di sini kita bedakan, ya. Kenapa? Karena metode statistik ya, ketika data yang kita punya nominal, itu nanti pemodelannya akan berbeda ketika datanya itu berupa ordinal, ya. Ini nanti ada lagi metodenya, cuma nanti tidak termasuk ke dalam pembahasan kita di mata kuliah ini ya, karena pembahasan untuk yang binari saja itu sudah cukup banyak ya. Jadi istilah politomi itu adalah ketika variabelnya itu lebih dari 2 ya, entah itu dia nominal ataupun ordinal. Ya. Sudah terjawab atau ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Bu. Oke. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, hari ini sudah ada kuis ya. Jadi kuisnya masih ini aja sih ya, tentang apa tadi yang saya sampaikan ya. Kalau nggak salah ada 8 soal ya. Silakan dikerjakan ya, cuman masih mereview aja. Nanti saya berikan contoh, nanti kalian tentukan variabelnya kategorik atau kontinu ya. Salah satunya seperti itu ya. Nanti silakan dikerjakan. Saya kasih batas waktu ya, seperti yang saya sampaikan waktunya seminggu ya. Tapi saya kira nggak perlu ditunda-tunda lagi ya, karena saya kira mungkin bisa langsung dikerjakan ya. Sekarang kan jam 2:30 ya. Oke, mungkin nanti juga untuk minggu depan dan seterusnya ya, karena kan saya ada jadwal kuliah juga nih, pagi sampai jam 12.45. Ya, jadi kalau kita mulai jam 1 itu terlalu mepet untuk saya ya, karena kan saya perlu untuk sholat dulu, kemudian istirahat dulu ya. Jadi mungkin kita nggak mulai jam 1, tapi kita mulai jam 1.30 ya, nggak apa-apa ya? Kita 1.30 ya, karena saya juga ada kuliah sampai jam 12.45 ya. Jadi mulai minggu depan, perkuliahan kita mulai di pukul 13.30 ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya kita tutup ya. Jangan lupa nanti kuisnya ya. Kuisnya nanti dikerjakan. Insya Allah kita